Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muzakir dari SDN Jurang Sate, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti kegiatan PPL PPG dalam jabatan di UIN Mataram. PPL kali ini saya melaksanakan di SD saya, SDN Jurang Sate. Saya mengambil fase B kelas 4 semester 1 tentang mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini Pak Guru kembali mengajar kalian semua. Sebelumnya sebelum mulai pelajaran, Pak Guru tanya dulu, siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Lihat di kiri kanannya, siapa yang nggak masuk? Pandi, Pak. Kenapa Pandi Risa? Oh, dia sakit. Terus siapa juga? Adi. Siapa? Siapa namanya? Syamsul Hadi. Kenapa nama Syamsul Hadi? Sakit juga. Terus siapa juga? Ayu. Kenapa Ayu? Ronde? Ya, sakit juga. Nah, karena teman-teman kalian yang masuk ini semuanya sakit, kita berdoa supaya teman-temannya ini lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya. Sekarang siapa yang akan pimpin doa? Kira-kira siapa yang mau pimpin doa? Ayo Kenzo, pimpin doa. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, kita akan mulai pelajaran hari ini. Terlebih dahulu Pak Guru akan bacakan tujuan pelajaran yang kita akan lalui pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan makhraj dan tajwid yang benar. Yang kedua, siswa bisa mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, siswa mampu menulis Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, siswa mampu menghafal Surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah kalian dengarkan tujuan pembelajaran tadi, sekarang Pak Guru minta lihat di buku paket kalian masing-masing, dan di layar juga ada, ya, amati gambar, ya, amati gambar, ya, gambarnya kalian amati dulu, ya, kalian lihat dulu gambarnya, semuanya ada sini, ya, diamati gambarnya, ya, dulu gambarnya, ya. Kira-kira gambar ini menjelaskan apa ini? Siapa yang bisa? Ya, yang laki siapa yang bisa? Coba lihat, apa? Orang mengaji Pak Guru.
Orang sedang mengaji. Ya, orang sedang mengaji. Kalau yang perempuan ada yang bisa jawab? Ya, Syafira, kenapa? Sedang menghafal Al-Quran. Bagus, dua-duanya bisa jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat kembali gambarnya. Di sana ada berapa orang? Berapa? 11 orang. Laki-lakinya berapa? 6 orang. Perempuannya berapa? 5 orang ya. Yang laki-laki itu ada nggak gurunya di sana? Berapa orang? 1. Kalau yang perempuan ada nggak gurunya di sana? Berapa orang? 1. Nah, kalau kalian lihat ada gurunya 1 laki-laki perempuan, siswanya berapa semuanya jadinya? 9. Ya, menjadi 11 ditambah dengan gurunya. Ya, berarti yang laki-laki itu siswanya berapa? 5. Yang perempuan? 4. Ya. Semuanya ini lagi belajar Al-Quran. Entah dia itu membaca Al-Quran, entah dia menghafal Al-Quran. Ya. Nah, kalian lihat di sini ya, terpisah duduknya antara laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Bagus ya. Bagus, setelah kalian mengamati gambar tersebut ya, benar orang-orang yang ada di gambar ini sedang membaca Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran. Ingat ya, kita membaca Al-Quran atas perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena bukan hanya itu ya, kalau kita membaca Al-Quran itu akan dibalas berapa kebaikan? 10 kebaikan ya. 10 kebaikan itu per hurufnya ya. Berapa? Per hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau kalian baca 30 juz dalam Al-Quran itu berapa kebaikan yang kita dapat. Sedangkan satu huruf aja 10. Kalau 10 huruf kita baca berapa jadinya? 100 kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu huruf Bismillah itu di sana? Itulah kebaikan yang kita dapat. Nah, sekarang kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ayat 13 ya. Sekarang kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kita sama-sama akan membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kalian membaca, Pak Guru dahulu ya. Pak Guru akan membacakan dahulu, baru nanti kalian belakangan. Ya, kalian dengarkan dulu bacaannya Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, kalian semua sekarang akan membacanya semuanya dulu ya. Ya, mulai ya. Alhamdulillah. Yang laki-laki semuanya
membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Mulai. Bagus sekali ya anak ya. Dan sekarang untuk anak-anakku yang orang tua ya, semuanya membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Bagus sekali ya anak ya. Nah sekarang anak-anakku sekalian, Pak Guru inginkan di antara kalian itu masing-masing setiap kelompok itu ada wakilnya satu ya, untuk membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah sekarang kalian pilih temannya, siapa yang kira-kira akan mewakili temannya atau kelompoknya untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Sekarang Pak Guru tunjuk langsung ya, kelompok berapa yang akan duluan. Mana kelompok 1? Nah kelompok 1 silakan ya, dipilih temannya yang akan membacakan surat Al-Hujurat. Perwakilan saja. Kelompok 1 untuk membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa wakilnya di sini? Ilga, coba Ilga. Terima kasih ya untuk Ilga perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa akan mewakilkan di sini? Ya Wawa ya. Ayo coba Wawa bacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk anakku yang kelompok 2 yang diwakilkan oleh Wawa membacakan surat Al-Hujurat ayat 3 ya. Ya, kelompok 3 ya untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang wakilkan di sini kelompok 3? Siapa? Ya, Zidan, ayo Zidan bacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alhamdulillah. Terima kasih anakku Zidan ya yang sudah mewakili kelompok 3 untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Selanjutnya kelompok 4 ya untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang akan mewakili kelompok 4? Azam. Ayo Azam bacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Mulai. A'udzubillah. Alhamdulillah. Terima kasih anakku Azam sudah mewakili temannya untuk membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk kelompok 5 siapa yang mewakili sekarang? Ya, anakku Rama ya yang mewakili kelompok 5 untuk membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mulai anakku Rama. Alhamdulillah. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alhamdulillah bagus sekali ya Dr. Rama dan mewakili temannya kelompok 5 untuk membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang kita ulangi baca surat Al-Hujurat ayat 13. Kita ulang sama-sama untuk membacanya ya. Kita sama-sama ya. Alhamdulillah. Kalian membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pak Guru ingin tahu siapa yang di sini yang belum bisa membaca Al-Quran? Siapa? Ada yang masih lupa? Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, 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 angkat tangan. Ya, bagus ya. Nah, udah turunkan. Nah, Pak Guru harap ya, dengar dulu. Pak Guru harap ya, Pak Guru yang inginkan pada anak-anakku yang belum bisa, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Dengar ya, Kak Aisyah, dengar dulu ya. Kita akan sama-sama belajar ya untuk bagaimana caranya cepat membaca Al-Quran. Bagi anak-anakku yang belum belajar atau belum bisa membaca Al-Quran, nanti Pak Guru akan bawakan ya sebuah alat ya. Nah, ada alat yang Pak Guru di rumah ya, Al-Quran digital namanya ya. Siapa yang punya Al-Quran digital? Ada? Nah, Pak Guru punya di rumah Al-Quran digital begini bayarnya ya, besarnya. Jadi Pak Guru bawakan itu ya, pakai pulpen, ada yang punya ya, pakai pulpen di ujung gitu. Nanti dia akan bersuara sendiri. Ada yang punya? Nah, nanti Pak Guru bawakan di rumah. Dan itu kita pakai untuk belajar ya, untuk
belajar membaca Al-Quran bagi teman-teman kalian yang belum belajar atau belum bisa membaca Al-Quran. Ya, nanti bagi bawakan itu. Ya, setelah Pak Guru tahu siapa yang memang benar-benar belum mengenal huruf, belum mengenal makhraj Al-Quran, dan belum lancar membaca Al-Quran. Seperti itu ya, anak-anak paham? Nah, sekarang setelah kita membaca Quran surat Al-Hujurat, kita akan menunjukkan bacaan ya, bacaan di mana bacaan Quran surat Al-Hujurat ini Pak Guru sudah tandai ya. Pak Guru sudah tandai dengan warna ya, seperti ini ya. Nah, tanda biru menunjukkan bacaan mat ya. Tanda biru menunjukkan bacaan mat. Mat itu apa artinya mat? Panjang. Warna merah menunjukkan bacaan gunnah. Gunnah artinya mendengung. Dengungnya itu berapa harokat? 2 harokat. Dan warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah. Apa arti qalqalah? Memantul ya. Nah, sekarang kita lihat ya, Pak Guru ini sudah di gambar ini, di ayat ini sudah dipotong ya, potong atau sepenggal, sudah dipenggal ayatnya, yaitu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban dan seterusnya ya. Sudah di penggalan ayat-ayat ini ya, ada bacaan-bacaan maj atau gunnah atau qalqalah ya. Contohnya seperti ini ya ayyuhan nasu ya. Ya, berarti dia warnanya biru, seharusnya di sini ya, bukan hijau. Harusnya biru, dia salah di sini. Harusnya biru menunjukkan panjang. Ya, ya ayyuhan. Nah, ini adalah mendengung. Berarti ada warna merah di sana. Mendengung, ya. Ya ayyuhan. Nah, ada alif di sini. Alif ini berarti mat ya, ada matnya warna biru ya. Lanjut, inna. Nah, kalau inna ini apa? Warna merah, lihat warnanya. Besarkan suaranya. Nah, terus ada alif di sini warna biru berarti mat ya. Khalaqana qaf ya, ada qaf mati, ini menunjukkan warna hijau berarti dia qalqalah. Nah, warna biru berarti menunjukkan warna biru ya, warna biru berarti mat ya, panjang. Milakari wa unta, tanya ini panjang, menunjukkan warna biru dia, berarti mat ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila ya, warna biru nun berarti terus ain yang sama waw ini berbaris dhamma menunjukkan, lihat warnanya, menunjukkan lihat warnanya ya, ma ya. Wa qabaila warnanya biru menunjukkan lita'arafu. Ini biru berarti ini biru juga berarti inna merah berarti inna. Semuanya yang menjawab innanya apa? Inna Allahi atqakum. Pokoknya ini biru warnanya berarti dia inna Allah. Inna Allah alimun khabir. Alimun berarti alimun. Warna biru berarti di sini juga biru berarti. Nah, itulah ya. Ini hukum bacaan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Nah, setelah kita menunjukkan bacaan mat, bacaan gunnah, bacaan qalqalah. Nah, sekarang kita akan melakukan tugas kelompok ya. Pak Guru akan kasih tugas pada kelompok kalian ya. Tugasnya seperti ini ya. Akan kalian menemukan di sana di bacaan Quran surat Al-Hujurat. Di sana kalian temukan contoh bacaan tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Di dalam tabelnya itu ada gunnah, qalqalah dan ya, ada qalqalah dan mat yang akan kalian cari jawabannya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Contohnya seperti ini misalnya. Ya, kota gunnah misalnya apa tadi di sana? Inna warna merah, ingat warna merah ya, gunnah. Berarti tulis di sana. Ya, sampai selesai sampai innallaha alimun khabir. Ya, cari bacaan gunnah, qalqalah, mat. Pak Guru sekarang kasih tugasnya ya. Nah, di sana tugas kelompok kalian tulis nama kelompok berapa dan tulis nama anggota kelompok kalian ya. Sekarang Pak Guru bagikan kertas tugas satu lembar kerja siswanya ya. Paham anak-anakku? Bila anakku, Pak Guru akan bagikan soal tugas kelompok kalian ya. Kelompok 1 ya, ini tugasnya ya. Tugas kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, ini tugas kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 ya. Tugasnya kalian kerjakan di sana dan semua terlibat dalam mengerjakan tugas tersebut. Jangan ada yang menonton, jangan ada yang main-main, semuanya harus terlibat di sana ya. Paham? Silakan anakku kerjakan tugasnya ya. Pak Guru sudah tampilkan di layar ya Quran surat Al-Hujurat. Tinggal kalian cari di sana ya. Semuanya harus aktif dalam mengerjakan tugas.
selesai? Sudah selesai? Yang belum selesai lanjutkan ya. Yang sudah selesai dilihat kembali tugasnya. Lihat dulu, baru dikumpulkan ya. Lihat dulu tugasnya, mungkin ada kesalahan ya. Dilihat kembali. Dilihat kembali tugasnya. Nah, laki-laki udah? Saya sudah? 5? Lanjutkan dulu. Betul. Harus kompak ya, kerja tugasnya harus kompak, jangan ada yang tidak bekerja. Udah jadi semuanya anak-anakku? Semuanya udah jadi? Sekarang tunjukkan masing-masing kelompok ya. Mulai dari kelompok 1. Tugasnya tunjukkan ya. Tunjukkan tugasnya kelompok 1. Semuanya ya. Bagus ya. Inilah tugas dari kelompok 1. Terus kelompok 2 selanjutnya. Tunjukkan. Oke, bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, siap ya. Kelompok 4. Oke. Bagus ya. Kelompok 5. Oke, mantap. Berarti semuanya sudah jadi ya. Selanjutnya kalau sudah jadi diapakan tugasnya? Dikumpulkan ya. 1 orang setiap kelompok maju mengumpulkan tugasnya. Kelompok 1 duluan maju. Kumpulkan di atas mejanya Pak Guru. Kelompok 1 orang ya. 1 orang. 1 orang kelompok 1. Kumpulkan di atas mejanya Pak Guru. Terus kelompok 2 lanjut. Bagus. Kelompok 3 mana? Ya. Bagus. Kelompok 4. Lima. Ayo 5. Nah, berarti semuanya sudah jadi ya. Nah, untuk yang sudah mengumpulkan, berarti semuanya sudah ya. Nah, sebelum Pak Guru nilai ya, Pak Guru nilai tugasnya, ada yang harus kita baca ya. Itu kita akan berpantun.
Nah, kita akan berpantun ya. Nah, sekarang kita akan berpantun. Nah, di sini ada pantun ya. Pak Guru dulu yang membacakan yang pantun yang pertama, dan yang kalian nanti satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang membacakan pantun yang kedua dan ketiga. Ya, kalian dengar dulu Pak Guru, ya, dengarkan nada-nada pantunnya ya. Nah, pantun pertama Pak Guru bacakan dulu ya. Membawa koran dari mobil, bacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Pak Guru inginkan dari yang laki dan perempuan ya membaca satu pantun laki-laki dan satu pantun untuk perempuan. Yang perempuan dulu ya, yang perempuan. Siapa yang mau di sini? Siapa yang akan bacakan pantun wakili teman-temannya yang perempuan? Siapa? Ayo Aisyah ya. Ntar dulu Aisyah ya. Aisyah ya. Besar-besar suaranya Aisyah. Besar-besar suaranya Aisyah biar didengar sama teman-temannya. Ayo Aisyah. 1, 2, 3. Beli manisan di tukang jalan. Santun tunjukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran. Huruf pun dapat pahala. Untuk yang laki-laki, siapa akan wakili temannya yang laki-laki untuk baca pantun yang ketiga? Rama, ayo Rama ya, Rama sekarang bacakan pantun yang ketiga. Belum dulu pantunnya, nanti dulu ya. Dilihat pantunnya dulu, sudah dibaca Rama? Sudah dibaca, baik. 1, 2, 3. Pasar Marang beli jamu. Jangan. Buat untuk bertahan. Jangan. Terangkanlah aura rumahmu. Jangan. Sholat dan Al-Quran. Kita membaca pantun tadi ya. Nah, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita yang telah kita lewati tadi, bahwa membaca Al-Quran adalah kewajiban setiap Muslim. orang yang akan membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya itu berapa kebaikan. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang fasohah dan membacanya harus pelan, tidak tergesa-gesa. Nah, anakku sekalian, nanti di rumah kalian ulangi kembali membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ulang kembali nanti di rumahnya masing-masing sehingga kalian itu lancar dan tepat hurufnya, tepat makhrajnya kalian membacanya. Dan Pak Guru kasih tugas ya. Tugasnya adalah menulis surat Al-Hujurat ayat 13 ya, ditulis, disalin di buku tulis masing-masing ya, ditulis dengan rapi, dengan indah ya. Dan kemudian nanti minggu yang akan datang baru kalian kumpulkan tugasnya ya. Nanti Pak Guru akan nilai seperti itu. Paham? Untuk pertemuan yang akan datang juga kita akan mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kita akan artikan sama-sama ya. Dan setelah kita mengartikan, kita akan menghafal apa? Ya, kita akan menghafalnya sama-sama. Dan nanti kita akan, Bapak Guru akan memberikan tugas ya untuk memasangkan potongan ayat seperti ini ya. Potongan ayat ini akan kalian pasangkan ya. Pasangkan seperti ini, contoh tugas kalian nanti, tapi nanti ini ya. Nah, tugas ini ya
nantinya ya, nanti ini ya, pertemuan akan datang, kalian akan pasangkan ya potongan-potongan ayat yang ada artinya di atas yang berwarna kuning ya. Kalian masukkan ke dalam kolom ayat di bawah mana arti sebenarnya, dan ini kita akan bahas setelah kita mengartikan surat Al-Hujurat ya. Kita artikan dulu, baru kalian tahu artinya, baru kalian bisa nanti untuk memasangkan potongan-potongan ayat tersebut. Paham? Nah sekarang tibalah waktunya untuk kita menutup pembelajaran ini ya. Berakhir dulu sudah pembelajaran kita, yaitu mengkaji dan mengaji surat Al-Hujurat ayat 13. Itu lebih barokahnya kita akan tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Siapa akan memimpin doa? Ayo Kenzo ke depan memimpin doa ya. Kenzo ke depan memimpin doa. Ayo Kenzo pimpin doa ya. Siap berdoa. Sudah pembelajaran kita hari ini. Kita boleh akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.